Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Ada tema, ada akidah akhlak, kemudian ada PLBJ ya terakhir ya. Oke, kita mulai dari akidah akhlak dulu ya. Di akidah akhlak ini silahkan kalian buka halaman 6 sampai halaman 7 ya. Ini materi terakhir di bab 1 ya. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang nikmat rohani ya. Kalau kemarin itu nikmat jasmani, sekarang rohani dan rizki ya. Nikmat itu banyak ya, bisa berupa nikmat jasmani atau badan kita, anggota badan kita, kemudian bisa berupa rohani, kemudian berupa rizki ya. Oke, sekarang kita masuk di nikmat rohani. Nikmat rohani itu apa Pak? Seperti yang sudah ada di situ, nikmat rohani itu nikmat Allah yang tidak tampak atau tidak terlihat, akan tetapi kita merasakan kenikmatannya, merasakan kedahsyatannya, merasakan ketentramannya gitu ya. Contohnya Islam dan iman itu merupakan nikmat terbesar dalam hidup kita ya. Nah, nikmat terbesar dalam hidup kita, karena kalau manusia tanpa iman, dia bagaikan orang yang la yamutu wa la yahya. Dia tidak hidup dan tidak mati. Artinya mereka tidak berguna ya hidup di dunia kalau mereka tidak mempunyai iman dan Islam gitu ya. Nah, sehingga di Al-Quran disebutkan seperti itu ya, di hadis-hadis disebutkan seperti itu ya. Kita harus mempunyai Islam dan iman, karena itu merupakan nikmat terbesar dalam hidup kita ya. Kemudian apalagi kita jadi orang pintar, orang cerdas gitu ya. Nah, orang yang pekerja keras itu namanya nikmat yang tidak terlihat. Kita mempunyai ilmu gitu, itu merupakan nikmat yang tidak terlihat. Nah, sekarang bagaimana cara kita bersyukur ya? Bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat rohani yang Allah berikan itu. Yang pertama, di situ ada rajin belajar ya. Karena kita pintar, maka kita harus rajin belajar. Allah memberikan ilmu kepada kita, perantara kita belajar gitu ya. Jadi kalian tidak boleh malas ya. Belajar itu memang susah. Belajar itu sulit ya. Belajar itu tidak mudah. Tidak ada belajar yang gampang gitu ya. Pasti membutuhkan proses yang sangat lama gitu ya. Kemudian belajar itu tidak mudah ya. Tidak semudah kita membalikkan tangan gitu ya. Nah, kita butuh latihan terus, butuh mengingat terus, butuh mencatat. Emang belajar itu rasanya capek ya. Akan tetapi kalau nanti kalian mendapatkan hasilnya ya, kalian akan merasakan nikmat yang sangat besar di situ ya. Kalian tidak akan menyesal ya. Kalau sekarang kalian malah main bodoh amat sama pelajaran, yang penting saya absen, yang penting saya ngerjain, nyontek pun gak apa-apa gitu ya. Nah, nanti kalian akan menyesal ya. Suatu saat nanti ilmu yang seharusnya kalian pelajari sekarang itu nanti akan ketemu ya, kalian akan butuh. Nah, contohnya kalian pengen jadi dokter seumpama. Dulu kamu tidak belajar tentang dokter itu ilmu biologi, tidak mau belajar tentang IPA, tidak mau belajar tentang bahasa Inggris ya.
Kemudian nanti pada saat kamu mau tes pasti ada soal-soal tentang telinga, soal-soal tentang organ tubuh gitu ya, soal tentang kesehatan gitu. Nah, kalian akan menyesal ya. Nah, mulai dari sekarang cara biar kalian itu dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, kalian harus belajar ya. Nah, kemudian semangat bekerja ya. Kalian harus bekerja itu dengan sungguh-sungguh ya, harus niat yang benar. Kemudian berbicara dengan sopan, santun gitu ya, karena nikmat itu berupa akhlak gitu ya. Nah, mematuhi aturan sekolah itu termasuk nikmat akhlak ya. Berbakti kepada orang tua. Nah, ini penting ya, akhlak kalian itu sangat berguna, bermanfaat bagi orang lain apabila salah satunya itu kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Nah, kalian itu tandanya sudah Allah berikan nikmat akhlak yang baik ya, akhlak yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Oke, sekarang kita masuk di nikmat rizki. Nah, rizki ini ada rizki berupa harta gitu ya. Kemudian ada rizki ya berupa kesehatan. Nah, sama kesehatan ini juga masuk di nikmat rohani. Juga rizki pun sama ya. Ada nikmat rizki, kemudian kesehatan gitu ya. Nah, kalian rizki yang tidak tampak itu merupakan sehat ya, sehat dalam diri kita. Kemudian yang tampak itu kalian punya rumah, punya mobil, punya motor, punya kendaraan yang lainnya gitu ya. Nah, kalian bagaimana caranya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu? Yang pertama, kalian harus mempergunakan rezeki Allah itu di jalannya yang benar gitu ya. Kalian menggunakan motor itu untuk kebutuhan sehari-hari ya, pergi ke pasar, mengantarkan ibu, mengantarkan bapak kalian gitu ya. Nah, jangan sampai kalian gunakan motor itu untuk ugal-ugalan tengah malam sama teman-teman gitu ya. Itu tidak boleh. Kalian punya sepeda ya, sepeda itu merupakan harta kalian ya. Jangan kalian buat jalan-jalan jauh ya sehingga orang tua kalian resah. Nah, itu tandanya kalian bukan mensyukuri nikmat, malah bikin resah orang gitu ya. Itu tidak boleh ya. Nah, kalian pakai sepedanya itu untuk main saja, sepuluhnya saja, tidak jauh ya dari jangkauan orang tua, tidak jauh dari rumah. Kemudian kalian harus harus berinfak, zakat gitu ya. Nah, kalian tandanya sudah mensyukuri nikmat rizki yang Allah sudah berikan ya. Kalian masih mengingat kepada tetangga gitu ya. Kemudian jangan lupa kalian harus merawat apa yang kalian miliki gitu ya. Contohnya sepeda kalian harus dirawat ya. Kalau dimandikan gitu ya, jangan sampai kotor gitu ya. Kemudian kalau mobil ibu bapak kalian cuci gitu ya, kalian yang nyuci gitu ya. Kalian harus merawatnya, karena kalau tidak merawatnya nanti kalian bisa jadi zolim kepada motor itu gitu ya. Kalau motor itu mogok nanti mati, kalian akan marah-marah apa segala macam gitu ya. Nah, itu memang memang hal yang harus kalian terima gitu, resiko gitu ya. Kalau kalian tidak merawat, tidak ganti oli atau tidak memandikan, nanti mogok gitu ya. Nah, kalian itu resiko ya yang harus kalian terima. Oke, itu saja untuk akidah akhlak ya. Oke, sekarang kita masuk di tema ya. Oke, di tema ini kalau kemarin perkalian dalam bentuk cerita ya, sekarang pertukaran pada perkalian. Pertemuan beberapa yang lalu itu pertukaran pada penjumlahan gitu ya. Nah, sekarang perkalian sama ya. Ini tidak banyak Bapak jelaskan karena sama ya. Contohnya 12 kali 3 itu dibalik 3 kali 12 gitu ya.
Kemudian ada cara 2, 10 kali 5 itu berapa? 50. Kemudian 5 kali 10 itu 50. Nah, sekarang jabarkan 10 kali 5 sama dengan 5 kali 10 gitu ya. Nah, hanya dibalik A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Sama kayak penjumlahan kemarin. A tambah B sama dengan B tambah A gitu ya. Hanya saja ini dalam bentuk perkalian. Oke. Sudah ya, sudah Bapak cukupkan untuk tema. Oke, silakan kalian buka halaman 84. Di halaman 84 itu ini yang jago. Oke, buka halaman 84. 84 itu kalian coba kerjakan nomor 15 dan 16 ya. 15 dan 16. Setelah itu ayam jago ya. Halaman 88, silakan kalian buka. Kerjakan nomor 8, 9, 10 ya. 8, 9, 10. Jadi ada 5 tugas untuk tema. Kemudian sekarang kita masuk di PLBJ ya. PLBJ. Nah, PLBJ ini kita akan belajar tentang hiasan yang ada di kepala ya. Buka halaman 11 ya, di bab 2. Nah, di halaman 11 ini kalian diminta untuk menggambar. Bukan menggambar ya. Ya, nanti menggambar. Cuman sekarang Bapak akan jelaskan dulu apa saja yang ada di kepala ondel-ondel gitu ya. Kita mulai dari kepalanya sampai hiasannya gitu ya. Nah, di sini ada gambar ondel laki-laki dan ondel perempuan. Bedanya di mana, Pak? Ya, bedanya itu kita lihat dari wajahnya ya. Biasanya kalau cowok itu matanya melotot gitu ya. Kemudian ada kumisnya. Nah, dan cowok itu tidak tersenyum ya. Kemudian dari bajunya, biasanya baju itu berwarna gelap ya, kayak biru, hitam gitu ya, itu berwarna gelap. Kemudian kalau cewek ya, yang cewek ini tersenyum. Kemudian biasanya warnanya bajunya itu oranye ya, kayak di sini. Mana oranye ya, putih atau kekuningan gitu ya. Kemudian dia tersenyum, kemudian pakai lipstick atau bibir merah, kemudian pakai anting juga ya, dan ditambah mahkota ya, mahkota di dahinya, di jidatnya atau jidat ya, dahi ya. Kemudian di hiasan kepalanya itu ada kembang kelapa gitu ya, kembang kelapa. Bedanya kalau cowok itu ada 25 ya, 25. Kalau cewek itu ada 20 ya. Pak, seumpama saya bikin tapi bukan 20 Pak, apakah boleh itu? Ya terserah kalian gitu ya, terserah kalian, terserah yang mau bikin. Akan tetapi lumrahnya atau berdasarkan yang ada gitu, contoh yang ada yang sudah menjadi pameran itu 20 dan 25 gitu ya, cowok 25, cewek 20 gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, kemudian kenapa Pak itu kok pakai kembang kelapa? Nah, kembang kelapa itu dulunya merupakan apa ya? Kelapa itu memberikan sebuah kesejahteraan, artinya Allah memberikan rizki perantara
pohon kelapa gitu ya. Nah, pada zaman dahulu itu kelapa itu sangat berkembang gitu ya, sangat maju gitu ya. Kemudian kelapa itu di Jakarta pun kemarin di Masjid Al-Mansur ya, sebelum Masjid Al-Mansur itu seperti sekarang ya, sebelum ada rumah-rumah ya, itu banyak pohon kelapa gitu ya. Nah, manfaatnya pun banyak ya, mulai dari kelapanya, mulai dari batangnya, mulai dari pohon, mulai dari santannya, mulai dari apalagi daunnya gitu ya. Nah, itu manfaatnya sangat banyak, sehingga mereka memilih kembang kelapa untuk dijadikan hiasan gitu ya. Kemudian untuk warna ya, kenapa di sini ada yang warna merah? Karena merah itu mereka anggap itu keberanian ya. Kalau putih itu suci. Lambang kita merah putih. Kemudian biasanya tingginya itu sekitar 2,5 meter atau 2,5 meter ya. 2 kali Bapak gitu ya. 2 kali atau lebih tinggi dari orang tua kalian gitu ya. Itu tingginya ya. Kemudian apa ya? Ini gini, karena kalian sudah dapat tugas tema, berarti ini tugasnya buat minggu depan gitu ya. Minggu depan berarti kalian silahkan bikin gambar ondel-ondel, cukup kepalanya saja dan hiasannya gitu ya. Cewek ataupun cowok boleh ya. Nah, kembangnya itu usahakan jumlahnya itu 10 gitu ya. Nah, tapi karena kalian kalau kesulitan gambarnya ini Pak sempit gitu ya. Nah, boleh, terserah kalian ya. Yang penting tuh kepalanya itu bagus gitu ya, bukan di print ya, bikin dari tangan kalian ya, kerajinan tangannya ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan. Jangan lupa ini untuk ondel-ondel minggu depan ya. Pertemuan berikutnya, bukan sekarang ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah Bapak jelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh.